Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Bapak LPT, Bapak Dr. Andes Haji Andi Musa, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah Waalaikumsalam. dengar? Terdengar, Pak. Oh, sudah Alhamdulillah terdengar. jelas Bapak. Oh Terdengar, ya, oke, terdengar. oke. Assalamualaikum Pak Andi Musa. Masya Allah Bapak Waalaikumsalam. sudah masuk ya. Terima kasih Bapak atas kehadiran. Alhamdulillah terdengar ya. Sehat Ya, Bapak. alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mohon maaf agak Masya telat nih Allah karena di di mobil. sini juga ada Bapak Hepni Putra, Ya, ya, oke. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Pontianak. Ahlan wa sahlan Bapak, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan ini. Sama, terima kasih juga. Baik, berhubung Bapak LPTQ Kalimantan Barat sudah hadir dalam ruang Zoom meeting ini, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini dalam melaksanakan kegiatan sharing session KTIQ. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Muhammad. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Purna Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH, yang kami hormati Bapak Hepni Putra LCMA, yang kami hormati Ibu Saripaini Esos MA, serta tidak lupa juga narasumber terbaik kita malam ini yaitu Bang Raffi Dinil Haq SAG. Serta yang saya banggakan yakni para peserta sharing session KTIQ malam ini yang alhamdulillah sudah sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan sharing session kali ini ya. Pertama-tama izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kori Fasdatul Jannah. Saya merupakan alumni IAIN Pontianak jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izinkan saya selaku moderator menyampaikan rasa syukur karena malam ini kita akan melaksanakan kegiatan sharing session dengan pemateri yang sangat luar biasa, yakni juara Bang Raffi Dinil Haq selaku juara nasional dalam kegiatan KTIQ MTQ nasional di Kalimantan Selatan tahun 2022. Jadi kegiatan sharing session ini adalah inisiasi dari para alumni KTIQ MTQ Kalimantan Barat untuk selalu menumbuhkan dan memotivasi semangat juang dalam kegiatan literasi khususnya dalam bidang KTI. Kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukhtina Septi. Kepada Ukhtina Septi kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya jelas? Baik, dikarenakan mungkin sinyal dan jaringan saudara kita Septi sedang bermasalah, jadi kita skip dan kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu pembukaan dan kata sambutan dari koordinator kegiatan sharing session kita pada malam hari ini, yaitu Saudara Ferry Firmansyah Esos. Kepadanya kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua LPTQ Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak Hepni LCMA selaku Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pontianak serta Kak Saripaini selaku dari Rumah Literasi dan Jurnal Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Nah, sebelum itu nanti mungkin tadi lagi ada gangguan jaringan dari Septi, nanti mungkin kalau sudah baik kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran setelah penyampaian dari saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din, salatu asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Untuk itu Bapak Brigjen Pol Purnawirawan, Bapak Haji Andi Musa izin melaporkan untuk kegiatan hari ini. Kami selaku dari alumni cabang karya tulis ilmiah Al-Quran Kalimantan Barat menginisiasi untuk kegiatan pada malam hari ini. Jadi insya Allah per tahunnya kami sebelum kegiatan MTQ kami akan mengadakan sharing session, yaitu untuk mengasah lagi kemampuan kami para penulis yang ada di Kalimantan Barat mengenai cabang karya tulis ilmiah Al-Quran yang pematerinya insya Allah kita ngambil dari abang-abang kita, senior-senior kita di karya tulis ilmiah di tingkat nasional. Nah, di sini izin melaporkan Bapak yang ikut peserta pada malam hari ini itu sebanyak 81 peserta yang diikuti oleh para penulis yang ada di Kalimantan Barat dari Sambas sampai ke Putusibau atau Kapuas Hulu, dan ada juga diikuti dari teman-teman kita dari luar Kalimantan Barat yang sangat-sangat semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Bukan hanya yang penulis di Kalimantan Barat, ada juga contoh dari Kafilah Kabupaten Solok Provinsi Sumbar. Habis itu ada dari UIN Dato Karama Palu, ada dari teman-teman dari Sumatera Barat, ada juga teman-teman dari UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan teman-teman lain sebagainya dari seluruh Indonesia mengikuti sharing session pada malam hari ini, Bapak. Jadi Kalteng juga hadir, insya Allah, Masya Allah. Jadi ada teman-teman dari Kalteng juga sudah hadir di forum sharing session pada malam hari ini. Sedikit menyampaikan Bapak, jadi kami mengenal Bang Rafidinil Haq itu mungkin sudah setahun yang lalu. Jadi waktu MTQ di Kalimantan Timur, saya juga sudah diskusi dengan Bang Rafidinil Haq, mendapat kontaknya dari sahabat saya Dias. Habis itu kami diskusi, ternyata beliau Masya Allah banyak pengalaman, yaitu dulu di Kalimantan Selatan kalau tidak salah, Bang Rafidinil Haq itu juara 2 di nasional. Dan juga Alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi CPNS Bapak di mana Bang Rafidinil Haq? Jadi pentasi mushaf Al-Quran di di LPMI di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenak RI di Jakarta. di RI, di Kementerian Republik Indonesia. Alhamdulillah. Jadi nanti bisa kita lihat, mungkin kita lihat CV beliau, banyak prestasi yang beliau ukir, dan beliau juga kemarin terakhir ikut lomba di IAIN Pontianak, dan alhamdulillahnya beliau juara 1 lagi Bapak. Jadi jauh-jauh dari Padang ikut lomba di IAIN Pontianak, rupanya beliau yang juara, bukan mahasiswa IAIN Pontianak. Jadi alhamdulillah nanti insya Allah malam hari ini kita akan dengarkan ya yang materi yang sangat insya Allah daging semua yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga bisa menambah semangat kita untuk kegiatan dan untuk menyambut MTQ Kalimantan Barat yang insya Allah di bulan September di Kapuas Hulu. Sebelumnya juga ada di sini Bapak Ibu semua, mungkin ada ofisial, para mentor gabung pada malam hari ini, kita sama-sama belajar mendengarkan materi pada malam hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti tahun depan lagi kita akan undang pemateri, kalau bisa bukan hanya online, kalau bisa kita undang offline. Mungkin dari Bapak Andi Musa ingin memfasilitasi, mendukung kami para alumni karya tulis ilmiah Al-Quran. Kita hadirkan pemateri kalau bisa Dewan Hakim Nasional langsung ke Kalimantan Barat untuk para penulis yang ada di Kalimantan Barat. Harapannya seperti itu Bapak. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ferry Firmansyah atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu pembukaan acara sharing session sekaligus kata sambutan oleh Bapak Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta yang mengikuti kegiatan ini, saya tidak sebutkan satu persatu, khususnya kepada Ustadz Hebni juga ikut hadir, kemudian pemateri kita malam ini Mas
Rapi ya, di Nilhak, sarjana agama. Kemudian para peserta yang lain, pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini yang diinisiasi oleh Saudara Ferry Firmansyah bersama mungkin teman-teman lain penulis di Kalimantan Barat. Saya selaku Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Barat sangat menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para penggagas acara ini yang dipelopori oleh Ferry Firmansyah bersama mungkin dengan Kori dan yang lain-lain ya, teman penulis di Kalimantan Barat. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf ini mungkin saya tidak begitu terang karena saya lagi di mobil ini, lagi sedang parkir. Habis ini saya mohon izin sebentar, saya akan mengikuti dulu ada kegiatan undangan di Pendopo Gubernur. Saya mungkin akan gabung dulu di sana, sambil mungkin tetap saya monitor, hanya mungkin saya silent, tapi mungkin saya bisa mendengar kegiatan ini. Oleh karena itu, saya tentunya sangat berharap melalui kegiatan ini, para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa menyimak dengan baik dan memanfaatkan momen ini untuk bisa mendapatkan ya informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam penulisan karya tulis ilmiah Al-Quran. Perlu diketahui bersama bahwa penulisan kita sekarang yang menjadi lomba di MTQ nasional itu sudah dikembangkan lagi. Kalau kemarin itu adalah KTIQ, artinya karya tulis ilmiah Al-Quran, tapi juga sekarang sudah dibuka lagi satu golongan, yaitulah karya tulis ilmiah hadis. Yang insya Allah tahun ini pertama kali akan dilaksanakan di Kendari nanti insya Allah di bulan Oktober. Nah, jadi untuk kita di Kalimantan Barat, untuk diketahui bersama bahwa insya Allah nanti peserta kita yang akan berangkat ke ke Sulawesi Tenggara adalah hasil juara terbaik pertama yang ada di Landak tahun lalu yang kita laksanakan. Karena ini tinggal kita robah, yang dulunya adalah karya tulis ilmiah Al-Quran, sekarang menjadi karya tulis ilmiah hadis. Jadi saya harapkan kepada para penulis dan khususnya untuk di Kalimantan Barat dan pada umumnya yang dari luar Kalimantan Barat, ini sebagai informasi saja bahwa persiapkanlah diri Anda untuk mengikuti lomba ini dan sekarang sudah dibuka dua golongan itu hadis dan Al-Quran. Nah, sehingga saya selaku Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terima kasih kepada penggagas acara ini dalam hal ini Ferry Firmansyah bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua kepada narasumber kita malam ini adalah Mas Rafi Dinil Haq. Kami berharap Mas Rafi ini bisa memberikan informasi, berbagi pengetahuan, informasi, dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah, akan terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga kami sangat bersyukur Alhamdulillah Mas Rafi mau menjadi narasumber kegiatan malam ini yang digagas oleh anak-anak muda kita yang penulis di Kalimantan Barat. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Rasa syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya penggagas acara ini dan narasumber dan seluruh peserta. Silakan ikuti kegiatan ini karena saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini akan sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi terkini dari Mas Rafi dan mungkin nanti hasil ya diskusi mungkin malam ini setelah penyampaian materi dari Mas Rafi bisa berkembang. Saya mohon maaf mungkin check out dulu, tapi mungkin saya kalau memungkinkan saya tetap monitor melalui kegiatan, tapi mungkin saya silent, tapi mudah-mudahan saya bisa mendengar dan mengikuti kegiatan ini sampai nanti selesai. Saya pikir itu, dan secara resmi mari kita mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim acara Zoom meeting untuk kegiatan karya tulis ilmiah Al-Quran maupun nanti akan berkembang menjadi hadis ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sebentar, saya keluar dulu melihat situasi. Kalau mungkin saya bisa ikuti, saya akan ikuti. Tapi demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kami ucapkan kepada Pak Andi Musa atas kehadirannya pada acara ini.
Semoga kegiatan Bapak lancar ya Pak malam ini. Amin Amin, ya rabbal amin, alamin. amin. Baik, acara selanjutnya yaitu doa untuk membuka kegiatan. Kepada Akhina Cindy, dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah malam ini saya untuk memimpin doa untuk kegiatan acara sharing session KTI IKI 2025. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalazikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa la fainal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru dawaman alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara materi dan tanya jawab. Kita sambut dulu pemateri luar biasa kita, yakni Bang Rafidi Nilhak. Assalamualaikum Bang, sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Kori, di tempatnya? Alhamdulillah, sangat jelas Bang. Oke. Oke, sebelum Bang Raffi menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan. Jadi Bang Raffi ini merupakan alumni dari UIN Padang ya Bang ya? Alumni Betul. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau merupakan juara nasional, juara KTI Ki Putra pada kegiatan MTQ nasional tahun 2022 di Kalimantan Selatan. Juara 2 ya Bang ya? Jadi beliau ini merupakan salah satu mentor saya. Saya bertemu beliau ini, saya mencari beliau di DM Instagram. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, beliau sangat responsif, atraktif, dan bisa dibilang act of service juga ya. Sangat membantu saya dalam proses diskusi, dalam persiapan MTQ. Semoga Bang Raffi selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja Bang Raffi, kami persilakan untuk Bang Raffi menyampaikan materi dalam kegiatan sharing session kali ini. Pada Bang Raffi, falyatafaddal masykurah. Baik, terima kasih, Kori. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tuh lagi buka, terus tadi ada wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dipertemukan via Zoom meeting dalam acara agenda sharing session bersama teman-teman pecinta KTIK di ajang MTQ. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini via Zoom diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada manusia terbaik, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Andi Musa SH.MH. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, umur panjang, senantiasa diberkahi oleh Allah. Khidmat beliau kepada Al-Quran, moga-moga dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, kalau tidak salah tadi juga ada Bapak Ustadz Hebni Putra LCMA. Salam kenal Ustadz. Salam kenal Bang Raffi. Masya Allah, mudah-mudahan sehat dan selalu dimudahkan dalam khidmat-khidmat di Kalimantan Barat. Amin. Bapak Ibu mentor KTIK yang
barangkali berhadir juga membersamai agenda kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman penggagas agenda yang sangat hebat ini, di mana tahun lalu bersama Kak Musfiah dan tahun ini kemarin teman kita Ferry menghubungi dan meminta saya untuk membersamai agenda malam hari ini. Mudah-mudahan agenda-agenda seperti ini terus berkelanjutan, terus ada untuk memompa semangat teman-teman untuk terus aktif menulis, karena lomba KTIK di ajang MTQ ini merupakan salah satu wasilah, bisa menjadi salah satu sebab kita bisa menjadi orang yang punya potensi atau kompetensi dalam menulis. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya sudah menyimak materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Musfiah di kesempatan sebelumnya. Jadi malam ini kita tidak akan berbicara tentang makalah KTIK ini berapa halaman, kemudian apa aja isinya. Tetapi saya lebih menitik beratkan pembahasan kita malam ini kepada konten atau bobot dari materi apa yang akan kita tulis. Nah, namun sebelum itu, saya akan bicara terlebih dahulu. Bisa diapakan lagi enggak? Ini dia saya yang pegang slide-nya sekarang ya. Iya, Tahu betul. siapa? Iya, dia Oke, ini sedikit ya. Sedikit pengalaman dulu dia slide sebelum ini. Oke, ini pengalaman di paling kiri itu adalah pengalaman pertama saya mengikuti lomba KTIK di STQ Kota Padang, itu kalau tidak salah tahun 2020. Saya bermula dari tidak pandai membuat paragraf, tidak pandai membuat kalimat, kalaupun membuat paragraf itu mungkin hanya 2 atau 3 kalimat. Dari situ saya mulai beranjak belajar menulis. Kemudian di foto yang tengah itu, akhirnya saya juara 1 KTIK di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan tiket itu pula lah yang mengantarkan saya untuk bisa bermusabaqah di Kalimantan Selatan tahun 2022. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya ketika itu mendapatkan ranking 2 di ajang di MTQ nasional di Kalimantan Selatan ketika itu. Sepulang dari Kalimantan Selatan itulah teman-teman, Dias, Ferry, Cory mengkontak saya. Lalu kita adakan Zoom meeting, kita adakan pembekalan, kita adakan pengenalan kembali bagaimana KTIK di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2023, wasilah OASE PTKIN se-Indonesia yang tuan rumahnya ketika itu ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu mempertemukan saya dengan Dias, dengan Cory, yang satu lagi saya tidak tahu namanya. Saya juga lupa ini mencantumkan foto kenangan dan fotonya masih ada sampai sekarang. Itulah awal mula di mana saya berkenalan dengan Dias, Cory, dengan Ferry dari Kalimantan Barat. Wasilah MTQ, wasilah KTIK. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya, Dias. Nanti kalau suara saya kurang jelas, mohon di-mention ya. Silakan, Dias. Slide berikutnya. Baik, teman-teman. Satu hal yang harus kita tekankan adalah bahwa menulis itu mirip dengan kita diminta untuk berceramah ya. Slide sebelumnya, Dias. Slide yang sebelumnya. Ah, ini. Ya. Atau apa saya aja yang share screen biar lebih mudah? Atau bagaimana?
Ya, boleh coba di share screen ya, Bang. Oke, coba silakan. Dijadikan host, kita santai aja ya, kita diskusi. Eh, Menulis KTIQ itu sama persis ketika kita diminta untuk berceramah sama orang. Analogi sederhananya begini. Jika ada orang datang minta sama kita, misalkan Ustadz Ferry, bisa enggak kultum di masjid saya, kultumnya 7 menit aja, temanya tentang haji. Ketika Ustadz Ferry mendapatkan tawaran seperti itu, pertanyaannya adalah apakah mungkin di waktu 7 menit Ustadz Ferry menjelaskan tentang haji dari A sampai Z? Pasti nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Apa yang harus dilakukan? Dari sekian banyak topik tentang haji, karena waktu kita cuma 7 menit, pasti kita harus memilih satu topik yang spesifik untuk bisa kita bahas di waktu 7 menit. Itu satu. Yang kedua, Ustadz Ferry akan bertanya kepada orang yang meminta Ustadz Ferry untuk ceramah. Apa pertanyaan Ustadz Ferry? Bapak atau Ibu, ini pendengarnya siapa ya? Ini yang dengerin tuh mahasiswa atau orang akademisi atau orang awam masyarakat biasa. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena beda audiens itu beda cara kita untuk menyampaikan materinya. Diksi kita berbeda, pilihan kalimat kita berbeda, senda gurau yang akan kita siapkan itu juga berbeda. Nah, hal ini pula lah yang kita sama persiskan dengan menulis KTIQ. Apa yang terbatas dalam KTIQ adalah jumlah halamannya, maksimal 15. Kita sudah tahu itu. Apa yang dikasih kepada kita adalah tema besar. Tema besar itu tidak mungkin kita tulis di 5 halaman, di 15 halaman. Tetapi kita dikasih batas maksimal 15 halaman untuk mencari sebuah topik yang spesifik untuk kita kaji di dalam makalah kita. Nah, karena makalah ini akan dibaca oleh Dewan Hakim yang semuanya akademisi, bahkan didominasi oleh para profesor guru besar, maka kita selaku penulis nggak mungkin kita menulis itu abal-abal, menulisnya tanpa data, asbun, asal bunyi, kan nggak mungkin. Karena akademisi-akademisi yang menjadi Dewan Hakim itu sudah sangat akrab mereka dengan bahasa akademik, bahasa jurnal, maka makalah yang kita hendak tulis itu harus menggugah agar Dewan Hakimnya nggak bosan gitu loh. Retorika kita harus bermain di situ. Nah, maka dalam menulis makalah sejatinya itu sama sesungguhnya dengan kita diminta ceramah oleh orang dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga pembahasan kita itu harus, topiknya itu harus spesifik, karena jumlah halamannya terbatas, dan lagi-lagi yang akan membaca ini adalah kalangan akademisi. Sehingga tulisan yang harus kita siapkan, tulisan yang harus kita tulis, itu harus ilmiah, harus ada datanya, dan dengan bahasa yang menggugah. Karena kalau bahasanya itu terlalu kaku, pasti akan sangat membosankan. Itu satu. Kemudian, prinsip tulisan KTIQ. Barangkali saya yakin teman-teman di Kalbar ini sudah mendapatkan prinsip tulisan KTIQ ini dari Dias, mungkin dari Ferry atau dari Korea. Bahwa tulisan KTIQ itu sifatnya seperti sumur. Dia kecil, mendalam, spesifik, elaborasinya itu sangat detail dan komprehensif, teman-teman. Bukan seperti kolam renang ya, bukan.
Kolam renang itu apa? Dia dangkal, ngambang kemana-mana. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Saya ini pegang sebuah jam tangan nih, jam tangan. Nulis KTIK, ya, ini mereknya taruhlah Eiger ya. Nah, teman-teman kalau nulis KTIK itu, cukup bahas satu jam tangan yang merek Eiger yang tipenya saya nggak tahu, anggaplah 01 tipenya. Ini cukup kita di KTIK itu bicara tentang jam ini. Jangan sebut merek lain, jangan bahas merek lain, jangan dimention merek lain, jangan dimention warna-warna lain. Pokoknya bicara tentang jam ini secara spesifik, secara sangat mendalam dengan elaborasi yang sangat-sangat detail. Nah, itulah yang harus kita lakukan di dalam menulis makalah. Kadang di pendahuluan itu ya, beberapa tulisan-tulisan teman-teman KTIK itu dia sudah memulai dengan menyebutkan masalah tentang topik yang akan dia angkat, tetapi semuanya mau dia sebut. Contoh tentang misalkannya politik global yang terjadi saat ini itu mengakibatkan berpotensi merusak tatanan. Satu, pangan disebutnya, ekonomi disebutnya, pendidikan disebutnya, semuanya disebut. Nah, itu namanya ngambang dia. Tidak fokus dan tidak spesifik. Dari sekian banyak masalah atau topik, pilih satu aja. Yang lain nggak usah sebut-sebut. Kalau Ferry dia sama Kori masih ingat, saya dulu mencontohkannya dengan materi tentang tema COVID ya. COVID ada banyak sekali masalah, jangan sebut semuanya. Kalau mau bahas pendidikan, jangan sebut tentang wisata yang sepi, jangan sebut macam-macam, cukup bicara tentang pendidikan aja. Kenapa? Karena prinsip KTIK itu spesifik mendalam. Enggak seperti kolam renang yang dangkal dan ngambang kemana-mana. Ini ilustrasi seperti ini, prinsip tulisan KTIK yang seperti ini, saya langsung dapat dari Profesor Asep Saiful Muhtadi ya. Nah, itu beliau adalah pencetus KTIK. Baik. Bang, ini model tulisannya gimana? Model tulisannya itu ilmiah populer. Bukan seperti jurnal, skripsi, tesis, apalagi sampai nulis kayak disertasi ya. Enggak. Ilmiah populer. Artinya apa? Ya, nggak perlu buat abstrak, nggak perlu buat metode penelitian, nggak perlu disebut di situ sumber primer, sumber sekunder, nggak perlu. Lalu dibuatkan di situ 1, 2, 3 rumusan masalah yang mau dibahas segala macam, nggak perlu. Ya, jadi 15 halaman itu ilmiah populer. Betul yang disampaikan sama Kak Musfiah pada pertemuan tahun lalu, bahwa ini kita diminta nulis opini. Nah, kita itu diminta nulis opini, teman-teman. Ya, merespon masalah yang terjadi. Bahasanya populer, menggugah, diksi-diksinya tuh unpredictable. Nanti kita kasih contoh. Apa kata Prof. Asep Saiful Muhtadi? Tulisan KTIK harus bisa dibaca dan dimengerti oleh semua umur dan kalangan. Apa artinya kalau dibaca sama tukang becak, dia paham dengan apa yang kita tulis. Dibaca sama profesor, dewan hakim, paham juga. Dibaca sama tukang sapu, ngerti juga dia dengan tulisan yang kita tulis. Itulah yang dimaksud dengan ilmiah populer. Jadi jangan kayak jurnal nulisnya, kaku, bahasanya akademik banget, ya. Boleh-boleh, tapi jangan dominan. Karena dia harus ilmiah populer, nulis opini. Nanti di ujung akan saya sampaikan apa yang harus kita lakukan agar tulisan kita itu mengarah kepada ilmiah populer. Baik, saya kasih contoh. Ini saya kutip
dari makalah namanya Hasbunallah Haris. Silahkan nanti dicari di Instagram ya. Beliau ini juara 2 lomba penulisan novel se-Indonesia ya, yang dilaksanakan oleh DKJ di Jakarta. Nah, beliau di tahun 2023 itu tingkat Provinsi Sumatera Barat, angkatan setelah saya, itu beliau juara 1. Coba diperhatikan ya, saya bacakan secara cepat. Ketika itu tema di Provinsi Sumatera Barat adalah tentang politik dan pemilu ya. Nah, beliau bilang gini dalam makalahnya itu, di bagian pendahuluan. Nuansa kontestasi pemilu mendatang ternyata lebih mencekam dibanding tahun sebelumnya. Lihat, kata mencekam. Tak hanya pakar politik dan pengamat saja yang turun gunung. Lihat itu. Diksi-diksi turun gunung mungkin nggak akan kita temukan di jurnal-jurnal, apalagi di skripsi. Kalau skripsi mungkin langsung dicoret itu, apa diturun-turun gunung dalam skripsi. Ya kan? Tapi di karya KTIK itu sangat dibolehkan. Nah, turun gunung untuk menyampaikan narasi kegamangannya. Bahkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini dalam konsolidasi nasional turut menyampaikan hal serupa. Pemilu yang digadang-gadang bakal menjadi kontes demokrasi terbesar di tanah air sepanjang sejarah, disinyalir, akan bagus diksinya, disinyalir akan lebih meninggalkan dampak psikologis yang traumatis daripada event sebelumnya. Isu-isu perpecahan, gonjang-ganjing pertikaian, dia memakai diksi ya, gonjang-ganjing pertikaian, hingga maraknya aksi saling sikut bahkan adu jotos. Nah, ini yang saya maksud dengan diksi-diksi yang unpredictable, yang menggugah, ya, gonjang-ganjing, adu jotos, diturun gunung, digadang-gadang, disinyalir, nah gitu. Mulai membanjiri berbagai media sosial. Kilas balik masa lalu, paslon, nah kilas balik kan diksinya bagus banget ya. Nah, kilas balik masa lalu, paslon yang sudah mendeklarasikan diri pun mulai dikuliti, ya, mulai dikuliti dan diuji kelayakannya sebagai bentuk seleksi sosial maupun akademisi. Saya kira teman-teman mulai lebih kebayang, oh begini ya menulis KTIK. Dikuliti, diuji kelayakannya, betul-betul mirip kayak kita baca tulisan seorang akademisi di koran, di Kompas, di Republika, di entah itu LIPI, ya. Nah, itu bayangannya. Tulisannya kan nggak kaku ya, mengalir, diksi-diksinya dipilih, ya. Nah, itu. Ini contoh yang kedua, Bang, kita mau mencantumkan studi literatur di dalam pendahuluan. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari makalah Hasbunallah Haris. Beliau kemarin, Rashid Al-Hafiz. Beliau harapan 2 kemarin FTQ Nasional KTIK di Kalimantan Timur. Nah, beliau dalam pendahuluannya membuat studi literatur. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, mengamati kajian-kajian terdahulu, terdapat beberapa intelektual yang menyoroti persoalan ini sembari mencari jalan keluar. Nah, coba teman-teman perhatikan, Mansur Fakih misalnya, dalam analisis dan transformasi sosial, mengurai rumitnya menjelaskan konsep gender di Indonesia. Sejalan dengan itu, Kaplan melalui The Cultural Construction of Sexuality dengan tegas menyatakan bahwa paradigma bias gender tidak berjalan alamiah, namun terpengaruh sosial budaya yang telah mengakar kuat. Nasaruddin Umar dalam argumen kesetaraan gender perspektif Al-Quran menawarkan solusi pencermatan ulang terhadap produk tafsir keagamaan yang menghasilkan fatwa syarat penindasan dan diskriminasi gender. Nah, begitu. Kalau kita studi literatur itu bukan hanya sebutkan orangnya, nama bukunya enggak ya, tapi apa sih inti dari
bukunya itu, inti dari pemikirannya. Tuh. Nanti kita ada hal yang akan saya mention juga terkait dengan studi literatur ya. Kita lanjut. Bagaimana step by step penulisan KTIK itu, teman-teman? Nah, satu, memahami tema. Saya masih ingat betul ketika latihan dengan Profesor Asep Saiful tadi, beliau bilang ke saya, Raffi katanya, memahami tema itu 50% dari lomba. Kadang ada orang nulisnya jauh dari tema. Atau dia nulis sebuah topik yang dipaksain dengan tema yang diangkat. Pahami dulu temanya. Memahami tema itu, teman-teman, coba hadirkan pertanyaan, mengapa tema ini muncul gitu. Apa target dan tujuan dari tema ini? Fenomena apa yang sedang direspon oleh tema tersebut? Nah, misalkan kalau nanti di MTQ Provinsi Sumatera Barat, sekitar bulan November nanti, itu temanya tentang sumber daya alam dan lingkungan perspektif Al-Quran. Nah, kenapa ini diangkat? Ternyata ini menjadi konsentrasi pemerintah saat ini. Ya, bagaimana ekoteologi. Nah, jadi pahami dulu temanya. Kenapa tema ini muncul? Apa maksud dari temanya? Tema ini sedang merespon fenomena sosial apa? Pahami dulu, teman-teman. Nah, setelah kita memahami tema, baru kita lakukan menentukan topik makalah. Tentukan. Kita udah baca nih, oh ternyata Bang, tentang ekoteologi yang saat ini booming dibicarakan, khususnya di Kementerian Agama oleh Prof. Nasaruddin Umar, itu merespon fenomena sosial 1, 2, 3, 4, 5. Maka itu tentang tambangnya tersebut, tentang laut yang rusaknya disebut, tentang hutan yang erosi disebut, di situ ada masalah, tentang sampah yang Masya Allah dahsyat di mana-mana. Kan banyak tuh masalahnya tuh. Setelah kita tahu, paham sama temanya, tentukan kita mau bahas tentang apa. Oke Bang, saya mau bahas tentang sampah, silakan. Saya mau bahas tentang tambangnya, monggo. Saya mau bahas tentang laut yang kotor, silakan. Nah, mengidentifikasi masalah, setelah kita tahu masalah-masalahnya itu, teman-teman, memilih masalah yang akan diangkat. Pilih satu. Pilih satu. Nah, ketika kita memilih satu masalah itu, tolong pertimbangkan ketersediaan data. Saya ketika persiapan ke Kalimantan Selatan, saya awalnya mau mengangkat tentang traveling, halal traveling itu. Menjadikan masjid-masjid bersejarah di Sumatera Barat sebagai pembangkit pemberdayaan ekonomi umat ya. Lalu saya ditanya sama pelatih, datanya ada nggak? Itu bagus, idenya bagus, tapi datanya bisa nggak didapatkan? Saya bilang, sulit Pak. Nah, judul yang bagus, masalah yang bagus itu nggak cukup, kata beliau. Harus kita pertimbangkan ketersediaan data. Kalau judulnya bagus, topiknya bagus, tapi datanya nggak tersedia, otomatis di makalah jadi aspun ya. Nah, nggak ada data. Kalaupun ada datanya, seberapa otoritatif datanya? Nah, nggak bisa kata beliau, ganti, cari yang lain. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menentukan topik makalah yang akan diangkat, satu topik makalah yang akan diangkat, pertimbangkan datanya ada nggak? Datanya tersedia nggak? Tersedia, kuat nggak data kita? Karena data ini sebagai argumen kita ya, basis argumentasi kita dalam makalah. Nah, itu pertimbangkan. Lagi-lagi Profesor Asep Saiful Muhtadi menyampaikan, setiap tulisan hanya ada satu pesan utama. KTIK berisi satu masalah dan satu solusi. Nah, jadi ada satu masalah utama, ada satu solusi utama. KTIK. Jadi kalau sampah nih,
Sampah mau diangkat tentang sampah. Apa solusi utamanya? Apa misalkan kampanye menjaga kebersihan lingkungan, itu misalkan. Ya udah, fokus di situ. Bicara tentang itu. Nah, jadi KTIK teman-teman berbicara tentang satu masalah yang dielaborasi dengan sangat mendalam, lalu menawarkan satu solusi utama dengan elaborasi yang sangat mendalam. Oke? Saya rasa di sini insya Allah kita semuanya bisa paham. Yang ketiga berikutnya, nah ini yang banyak tidak dilakukan oleh para penulis KTIK. Tidak mau membuat mapping makalah. Nggak mau buat konsep dulu, maunya langsung nulis aja. Nah, itu biasanya ya, yang langsung nulis itu biasanya tengah jalan akan kehabisan ide, kehabisan kalimat, kehabisan gagasan. Karena dia kadang atau paragraf berikutnya saya menulis apa ya? Bingung. Karena sejak awal nggak dikonsep dulu. Nah, bagaimana cara membuat mappingnya? Ini kita sampaikan. Pertama, teman-teman, masalahnya dulu. Coba dibuka di Microsoft Word, lalu buat tabel begini, tulis dulu masalah. Nah, saya mau menguraikan masalah tentang apa? Tentang laut yang kotor. Nah, coba laut yang kotor. Coba baca semua referensi yang bicara tentang laut kotor. Kan banyak ya? Banyak banget. Nah, masalah utamanya laut kotor. Lalu nanti tuliskan apanya? Ide-ide paragrafnya. Satu, misalkan penyebab laut kotor. Paragraf 2 nanti saya bicara tentang respon pemerintah tentang laut kotor. Yang ketiga nanti saya bicara tentang akibat laut kotor terhadap pemukiman warga di sekitar laut. Oke. Yang keempat nanti saya bicara tentang dampak negatif laut kotor terhadap kenyamanan orang berwisata di tepi laut. Nah, tulis dulu ide-ide itu. Nah, setelah kita menuliskan ide-idenya, akar-akar masalah yang mau kita angkat, lalu nanti cari tahu berikutnya data dan fakta sosialnya, teman-teman. Cari tentang kasusnya, cari tentang angka. Ya, artinya apa? List semua data yang akan digunakan dalam makalah. List data-datanya. Kita mau pakai datanya di makalah apa aja? List aja dulu. Kasusnya ini terjadi di sini, korbannya begini ya. Angka, nah sekian persen begini, sekian persen begini, sumber datanya dari sini. Nah, tulis. Saya mau nulis makalah, datanya ini. Apa aja data Anda itu tulis. Oke, setelah ditulis data sosial, datanya, fakta sosial, berikutnya lakukan studi literatur. Ini penting, studi literatur. Yang paling mudah itu dari jurnal ya, dari jurnal yang paling gampang. Apa respon akademisi tentang topik yang kita angkat. Nah, jurnal ini juga penting, studi literatur ini urgent. Kenapa? Agar kita memunculkan kebaharuan ya. Bahkan di sini nanti juga bisa kita hadirkan kritik kita kepada para pengkaji yang sebelum kita, di mana ada sisi yang belum mereka kritisi, atau ada sisi yang belum mereka jabarkan. Itu bisa juga. Juga penting teman-teman, berikutnya adalah coba ada nggak pandangan ormas terkait dengan tema yang kita angkat, pembahasan yang kita angkat. Boleh NU, boleh Muhammadiyah, boleh Parti, Persis, macam-macam. Ada nggak respon mereka terhadap topik yang kita kaji di makalah. Juga coba dicari
pandangan analisis tokoh. Coba cari pejabat publik mana yang merespon itu. List. Tokoh agama mana yang mengomentari tema yang pembahasan yang kita bahas. Akademisi atau ahli atau peneliti siapa yang mengkritisi fenomena yang kita angkat. Atau mungkin aktivis, komunitas. Silahkan, itu di list. Ini memperkuat bobot materi kita agar dia semakin kuat elaborasinya. Nah, bahkan di makalah KTIK itu juga kita bisa menampilkan sisi kritis kita sebagai penulis. Melis sisi-sisi apa saja yang akan dikritisi dalam makalah dari fenomena dan data yang tersedia. Bisa kita kritisi mungkin pemerintah masih abai, silakan dikritisi. Saya akan mengkritik satu, pemerintah yang lambat misalkan. Dua, mungkin masyarakat yang abai. Tiga, saya kritisi akademisi yang belum angkat bicara. Nomor 4, saya mau kritisi aktivis yang tidak bergerak, tidak action. Saya mau mengkritisi ormas kok pada diem aja nih, gitu ya. Tulis, saya mau mengkritisi apa agar di sini Dewan Hakim itu ketika baca dia bilang, oh ini dia adalah penulis yang kritis. Nah, gitu ya. Penilaian itu penting juga. Tulis ya. Ini mappingnya, ini konsepnya teman-teman. Ada lagi? Ada. Nah, apa lagi yang bisa kita list, kita mapping? Analisis keilmuan. Nah, dalam makalah boleh nggak Ustaz? Boleh nggak Bang kita mencantumkan perspektif keilmuan tertentu? Boleh. Misalkan begini, berdasarkan pendekatan psikologi, bla 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 bla. Menurut ilmu komunikasi begini. Nah, boleh pendekatan antropologi kita sebut psikologi, pendekatan sosiologi, pendekatan itu namanya analisis keilmuan. Nah, misalkan kalau tentang laut tadi, nah, kenapa misalkan? Atau tentang sampah. Kenapa orang bisa buang sampah sembarangan? Misalkan gitu ya. Nah, coba analisis dari apanya? Dari sosiologinya mungkin, dari psikologinya. Nah, itu namanya analisis keilmuan. Kita tulis dalam makalah. Nah, untuk memperkuat materi, bobot materi makalah kita. Harus ada itu. Baru nanti juga di mapping di konsep itu apalagi namanya solusi konseptualnya. Ide gagasan yang akan kita tulis itu apa solusinya? Kalau sampah, apa solusi kita? Kalau laut yang kotor, apa solusi kita? Nah, itu namanya solusi konseptual. Konsepnya dulu, teman-teman. Nah, baru nanti setelah solusi konseptual itu kita sampaikan. Misal, dulu saya nulis tentang, saya pernah menulis tentang gangguan psikologis di masa pandemi, kan begitu. Lalu saya tawarkan solusi pentingnya zikir. Nah, apa itu solusi konseptual? Saya bicara tentang zikir. Bagaimana zikir? Dari pendekatan ilmu psikologi, bagaimana zikir itu? Apa komentar ilmuwan tentang zikir? Bagaimana kata penelitian tentang zikir? Oke ya. Nah, kenapa zikir itu bisa menenangkan? Itu namanya solusi konseptual, konsep tentang zikir. Gitu ya. Nah, baru kemudian nanti kita hadirkan solusi aplikatif ya. Nah, orang di masa COVID itu mereka sedang stres. Apa yang mereka lakukan? Zikir. Ya, apa bentuknya? Ya, perbanyak sholat. 1. Banyak membaca istighfar. 2.
3 banyak mengaji. Misal, 4 banyak bermuhasabah untuk menenangkan diri. Itu namanya solusi aplikatif ya. Nah, jadi list 3 solusi aplikatif yang akan ditawarkan kepada pembaca. Sebaiknya solusi ini merupakan obat dari akar persoalan. Ya, tadi kita bicara tentang masalah. Masalahnya kita kaji ini akarnya 1, 2, 3. Kita hadirkan juga solusinya. Solusi aplikatifnya itu ada 3. Nah, apalagi yang harus kita mapping, Bang? Tafsirnya. Tafsir ada banyak. Ya. Baca dulu tafsirnya, mana yang relevan, itu yang kita cantumkan. Kalau dia nggak relevan tafsirnya, teman-teman, jangan dicantumkan. Kadang nulis analisis bahasanya, asbabun nuzulnya, atau penafsiran dari mufassirnya, itu kadang nggak relevan, malah dimasukin juga. Nah, maka dia lari dari yang apanya, dari jalurnya. Jadi, coba di list ya, tafsir yang akan digunakan itu apa? 1. Hamka, 2. Quraisy Shihab, 3. Wahbah Zuhaili, 4. Fizir al-Quran Sayyid Kutub At-Tabari, yang keenam apa? Ya minimal 5 ya. Minimal 5. Nah, cukup nggak nanti kita hanya menjabarkan tafsir di makalah? Nggak cukup. Nggak cukup. Afwan teman-teman, ini tiba-tiba keluar. Dias, bisa jadikan saya apa lagi? Iya bisa Bang, sebentar. Ini masih ada ya waktunya ya? Tidak mengapa, Bang. Lanjut saja. Oke, nanti tolong diapakan kalau terlalu apa. Sudah? Oke, Sudah, sebentar. Sharing lagi. Baik, kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, mapping di konsep. Apa yang mau kita tulis? Konsep. Tulis di Microsoft Word konsep-konsep ini. Tulis list 1, 2, 3, 4. Nah, agar nanti ketika nulis nggak kehabisan ide. Bingung nih Bang, melanjutkan paragrafnya mau bahas apa lagi ya? Nah, bingung. Karena nggak dikonsep dulu, makanya bingung. Baik. Berikutnya timbul pertanyaan. Itu kan banyak kondimen, Bang. Mulai dari masalahnya, ada datanya, ada analisis keilmuannya, gitu kan. Itu bagaimana pembagian untuk tiap-tiap kondimen tulisan tadi, ada pendahuluan, ya kan? Bagaimana nih? Ada nampak teman-teman? Ada nampak model makalah KTIK judulnya dia nampak ya? Dia nampak Ustaz. Oke. Ini saya ini model KTIK yang dicetuskan oleh Ketua Dewan Hakim Lomba KTIK di Provinsi Sumatera Barat ya. Nama beliau Bapak Dr. Faisal Zaini Dahlan. Kalau di Sumbar beliau suhunya gitu ya. Beliau senseinya di bidang KTIK. Nah, jadi begini. Ya, ini apanya nih? Piramida tulisan kita. Berikut dengan halaman-halamannya ya. Nah, pertama itu judul ya. Nah, judul itu ringkas, padat, maksimal 2 baris, menggambarkan masalah dan solusi. Jadi ketika Dewan Hakim baca judul itu, dia langsung tahu kita mau bahas masalah apa, kita mau menawarkan solusi apa, tapi dengan bahasa yang menarik gitu ya.
Nah, itu judul begitu. Harus kegambar dua-duanya. Karena kita sedang merespon fenomena sosial. Kita mau menawarkan solusi. Jadi solusi sama masalahnya harus tergambar langsung. Nah, berikutnya itu apa? Pendahuluan. Gitu ya. Apa isi pendahuluan? Menunjukkan urgensi dan isi bahasan. Harus menarik dan ya shocking. Nah, shocking ya. Saya kira teman-teman sudah tahu dengan istilah shocking. Paragraf 1 itu langsung boom katanya, langsung kita bom ya. Nah, itu. Jadi hindari kayak deskripsi ya. Kalau anak IAT itu saya tahu betul ya. Bikin latar belakang. Al-Quran adalah kalamullah katanya, yang diturunkan. Itu anak SD juga tahu. Haha. Jangan begitu ya, langsung sampaikan masalah utamanya ya. Misalkannya akhir-akhir ini lingkungan semakin tergerus atau apalah bahasa kita, langsung dihentakkan di kalimat pertama ini. Jadi Dewan Hakim pas baca, oh ada apa ini ada apa gerangan gitu ya. Harus menarik, harus shocking. Nah, apa isi pendahuluan kita? Ya di situ saya sampaikan yang tadi, fakta sosial, fakta literatur gitu ya. Cari data media yang viral, ambil dari jurnal ya. Nah, baru nanti kita sampaikan di ujung pendahuluan itu 3 sampai 4 paragraf, maksimal 2 halaman, jangan lebih. Kita sampaikan di ujungnya itu kita mau bahas apa gitu. Lalu ditutup nanti, oleh karena itu di makalah ini saya akan membahas tentang bla 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 bla. Dah, langsung masuk ini lagi. Masalahnya lagi. Nah, berapa halaman, Bang? 2 sampai 3 halaman cukup. Ya, deskripsi data isu-isu hangat dan terbaru tentang masalah yang dibahas. Sebutkan analisis ahlinya di situ, tentang penelitinya di situ, ya. Analisis dari berbagai perspektif keilmuan, sosiologi, psikologi. Pertajam masalahnya dan temukan akar masalahnya. Sumbernya bisa macam-macam. Media bisa, jurnal bisa, buku bisa. Artinya apa? Kita mengelaborasi masalah yang akan kita angkat. Berapa halaman? 2 sampai 3 halaman. Nah, setelah kita hadirkan solusi, orang minta apa? Orang minta solusi. Hadirkan solusi konseptualnya. Nah, apa itu? Gagasan, ide yang bisa jadi solusi dari masalah yang telah diuraikan. Ini masih berbentuk konsep gitu ya. Gagasan ya yang terinspirasi dari ayat yang diperkaya dengan hadis, analisis ulama, analisis pakar gitu ya. Nah, gagasan idealnya baru. Nah, kalau bisa itu di sini ya, unsur novelty dari KTIK, meskipun ini nggak milik jurnal, gagasannya itu yang baru, tawaran solusinya yang baru. Nah, disinilah nanti wajib ada satu ayat dilengkapi dengan tafsir, gitu, ya, di bagian solusi. Kadang ada makalah ya, baru pendahuluan dan muncul ayatnya. Baru di masalah dan muncul ayatnya, dan muncul hadisnya. Nah, jadi banyak betul hadisnya nanti. Jadi banyak betul banget ayatnya. Enggak, satu aja ada cukup sebetulnya ya. Maksimal 2, oke deh. Maksimal 2. Baru nanti kita turunkan solusi aplikatif 3 sampai 4 halaman yang saya katakan tadi, teman-teman. Nah, ya. Jadi implementasi aplikasi dari konsep gagasan di atas, mungkin program kita tawarkan, kegiatan tertentu kita tawarkan, aksi nyata yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, ya. Nah, jadi ada unsur novelty-nya di situ, ada adopsi, ya. Kombinasi lah. Pokoknya kita di sini sekreatif mungkin kita menawarkan apa program kegiatan aksi nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, gitu ya. Nah, bisa dengan teknis camper. Nanti coba di googling ya, apa itu teknis camper itu. Nah, baru nanti penutup. Karena ada pendahuluan, maka ada penutup. Nah, apa
apa? Yang sering terjadi itu penutup malah dibikin kesimpulan, bukan. Penutup itu closing statement yang menegaskan solusi yang saya tawarkan ini benar-benar ampuh gitu. Itu penutup, ya. Nah, jadi tidak berupa item-item yang numbering ya. Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa 1, 2, 3, enggak begitu. Nah, langsung dengan paragraf ya, closing statement. Daftar pustakanya gimana? Ya, sumber otoritatif, buku, jurnal, media ya. Minimal itu berapa? 15 buah bahan pustaka, 5 tafsir, beberapa sumber berbahasa asing Arab dan Inggris ya. Itu. Nah, ini pembagiannya. Jadilah dia 15 halaman. Simple ya, itu udah pas lah 15 halaman itu dengan daftar pustaka itu sudah sangat-sangat cukup sekali untuk memaparkan pendahuluan, masalah, solusi konseptual, solusi aplikatif, kemudian ditutup dengan penutupnya. Oke. Mudah-mudahan makin tergambar ya. Jadi jangan lagi ada tuh ya. Ya meskipun memang menulis KTIK itu di setiap daerah macam-macam ya sistematikanya macam-macam, tapi kalau bisa kayak yang barusan teman-teman tulis ya, latihan pokoknya. Baik. Nah, ini catatan tambahan terakhir dari saya. 1, teman-teman, habis ini kita tanya jawab ya. Jangan kopas lalu parafrase. Nah, mungkin teman-teman yang senyum-senyum nih pelakunya nih. Nah, ya. Jangan kopas lalu parafrase, jangan. Tetapi belajarlah langsung menulis merangkai kalimat sendiri. Teman-teman, ikut KTIK itu bukan juaranya yang menjadi hadiah utama. Tetapi peningkatan kompetensi menulis itulah hadiah utama dari ikut KTIK. Kalau kita kopas lalu parafrase, itu kita sedang tidak belajar menulis. Kapan kita dianggap sedang belajar menulis? Menulis kalimat sendiri. Gimana cara menulis SPOK yang benar? Minimal kalimat ada subjek, ada predikatnya. Tulis sendiri. Edit nanti sendiri. Jangan kopas. Nah, itu penting. 2, berhati-hati dalam membuat kesimpulan atas data dan fakta yang telah dituangkan dalam tulisan. Ini soal logika tulisan. Rasionalisasi tulisan. Datanya ini kesimpulannya lain. Nah, jangan. Hati-hati. Nukil akademisi yang terkenal dan otoritatif, bukan yang ecek-ecek. Kita tulis di makalah. Misalkan gini. Kita tulis misalkannya Badrun. Siapa itu Badrun, kata Dewan Hakim? Nggak tahu Dewan Hakim. Makanya tulis nukil akademisi yang terkenal, yang keilmuan itu disepakati gitu ya, yang muttafaqun alaih. Nah, gitu. Jadi Dewan Hakim nggak tanya-tanya ini siapa lah yang dinukil sama si penulis, nggak kenal saya, jangan begitu. Tulis yang terkenal Indonesia ya, siapa? Misalkan kalau kita nulis tentang apa contohnya, tentang tafsir, siapa yang paling kredibel, nukil dia gitu ya. Nah, ini yang penting teman-teman. Tandai, simpan, dan catat diksi-diksi menggugah ketika membaca berbagai referensi. Tandai aja dulu, tulis aja dulu, nanti kita tempatkan pada tempatnya di makalah. Ini diksi ini nanti mau saya tempatkan di sini. Mau saya tempatkan di bagian ini, saya tempatkan di bagian ini. Nah, diksi-diksi yang bagus-bagus itu. Nah, yang kelima, kita bukan orang pertama yang menulis topik dalam makalah. Bukan. Kita orang yang kesekian kali. Mungkin kita orang yang ke-500 mungkin ya. Tugas kita adalah meramu ulang dengan menfilter berbagai informasi yang tersedia dengan bahasa yang segar, menggugah, dan unpredictable. Itu. Tugas kita itu. Nulis tentang tambang.
Kan bukan kita orang pertama nulis tentang tambang. Kita hanya menulis ulang aja. Nah, tugas kita apa? Dari sekian banyak informasi kita filter mana yang mau kita ajak masuk ke dalam makalah, kita bahasakan dengan bahasa kita yang menggugah, yang segar, yang unpredictable. Saya lompat dulu ke nomor 7 ya. Biasakan membaca tulisan atau opini agar warna tulisan mengarah kepada ilmiah populer. Tulisan seseorang dipengaruhi oleh model tulisan yang dibacanya. Kalau di Kalimantan, saya sering baca tulisan Profesor Mujibur Rahman di media. Itu bagus tulisannya. Teman-teman juga bisa baca tulisannya Pak Dr. Faisal Zaini Dahlan. Nah, silakan dicari tulisan beliau di media. Beliau tulisannya ratusan di media ya. Nah, ada juga teman-teman mungkin yang masih punya Facebook. Di Facebook itu banyak tulisan-tulisan, tulisan Mun'im Sirri kalau dalam dunia tafsir. Kalau dalam fikih itu ada yang mubadalah, Kiai Fakih, itu bagus juga. Akademisi Muhammadiyah, itu bagus-bagus tulisan mereka. Jadi kalau kita terbiasa baca tulisan-tulisan begitu, kita juga terbawa, gitu ya. Yang terakhir, ini sebetulnya ini rahasia dapur supaya juara di MTQ ya, juara di KTIQ. Apa itu? Hafalkan makalah sebelum bertanding. Orang mungkin menganggapnya ini nggak mungkin ya, tapi sesungguhnya disitulah rahasia kenapa orang bisa juara ya. Nah, hafalkan makalah sebelum bertanding teman-teman. Hafalkan makalah. Kenapa? Teman-teman sudah menulis dengan begitu capek banget selama berbulan-bulan sebelum lomba. Apa yang menjamin teman-teman bisa sebagus saat latihan nulis di hari HMTQ, di hari H lomba? Apa yang bisa menjaminnya? Ketika banyak pressure, banyak tekanan, apalagi ya, kalau di nasional itu orang bawa berkoper-koper referensi, itu udah mulai takut duluan kita. Nah, kalau kita hafal makalah, ini makalah ini sudah oke kata pelatih saya dengan bahasa yang sangat bagus, data yang sangat kuat, dengan logika tulisan yang sangat dahsyat. Hafal di sini kita, di hari H lomba, tinggal kita tuliskan aja. Saya pengalaman ya, 1,5 jam itu saya sudah selesai nulis pendahuluan sampai penutup. Nah, sudah selesai. Kenapa? Saya hafal makalah. Ya, setelah itu apa yang saya lakukan? Bikin footnote-nya. Setelah itu apa yang saya lakukan? Bikin daftar pustaka. Setelah itu apa yang saya lakukan? Cek typo-typo. Dah, mungkin jam 2 siang saya sudah selesai. Kenapa? Saya nggak melihat-lihat referensi. Referensi itu untuk keperluan footnote daftar pustaka aja. Untuk isi makalah dari pendahuluan sampai penutup saya hafal di sini semua. Kenapa? Saya ingin makalah yang saya tulis di hari H Musabakoh persis sama seperti yang sudah saya latihan sama pelatih. Nah, itu agar kualitasnya sama, ya. Kalau nggak hafal gimana, Bang? Ya, hafal makalah nggak harus, nggak wajib, nggak berdosa juga. Tapi itu tadi banyak ngeblanknya kalau di hari lomba itu kita mengandalkan hanya referensi, baru nulis satu kalimat dan lihat referensi. Kapan selesainya makalah? Gitu ya. Nah, kalau mazhab saya memang hafalkan makalah. Meskipun di sebagian orang menganggap hafal makalah ini sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, sangat bisa untuk dihafal. Baik teman-teman, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Tasyakur ederim, terima kasih sudah menyimak. Potensi dan bakat menulismu adalah intan permata yang harus diselamatkan serta dijaga sebaik-baiknya. Ya, silakan bertumbuh, silakan berproses. Saya yakin teman-teman bersama dikawal oleh Ferry, Dias, Kori, para senior-senior kita yang lain. Saya yakin teman-teman nanti menjadi penulis-penulis yang handal. KTIQ, lomba di MTQ inilah
menjadi batu lompatan bagi kita semuanya untuk nanti ya S2-nya nulis tesis, S3-nya nulis disertasi, nanti nulis jurnalnya gampang, tulisannya tembus ke media dan segala macam. Saya yakin KTIK ini bisa menjadi asbab, menjadi wasilah bagi teman-teman untuk mengupgrade, men-scale up kemampuan menulisnya. Yang tadi saya share tentu dalam konteks KTIK ya, bagaimana teman-teman memahami tema, mengidentifikasi masalah, membuat konsep tulis, mapping makalah, agar makalahnya bisa bagus, terarah, sistematis, dan tidak ada di situ terjadi misinformasi atau ada paragraf yang turun dari langit istilahnya ya, nggak nyambung gitu loh, karena nggak dikonsep dulu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi, tanya jawab bersama. Kalau tanya jangan yang sulit-sulit ya. Karena hari sudah malam juga, jangan sulit-sulit. Baik, saya kembalikan kepada Kori. Silahkan dipandu kembali Kori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Raffi Dinil Haq atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa, sangat daging ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman bakal lebih paham tentang KTIK MTQ setelah penjelasan Bang Raffi kali ini, dan akan lebih semangat dalam pelaksanaan MTQ maupun kegiatan lainnya pada bidang KTIK. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, boleh pertanyaannya di chat, diketik di kolom chat, atau langsung raise hand, boleh juga. Mungkin ada yang malu-malu, boleh diketik di kolom chat atau boleh raise hand. Kita buka 3 dulu ya, 3 dulu. Kalau cukup waktu, baru kita lanjut. 3 dulu ya teman-teman. Ya, tafadhol. Siapa yang ingin bertanya? Bayi Haki itu, Kori. Bayi Haki ya? Oke, ready Bayi Haki? Silakan ajukan pertanyaannya di open kamera, mikrofon. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara saya? Halo? Jelas. Halo, jelas, Mas? Boleh, lanjut jelas suaranya. Saya mau bertanya nih, Mas. Sebelumnya saya baru pertama kali terjun di KTIK. Nah, untuk apa yang dipaparkan oleh Mas pemateri tadi, dari mulai fakta sosial sampai terakhir kesimpulan, pertanyaan saya, apakah yang disampaikan Mas tadi itu standar dan klasifikasi untuk penilaian Dewan Hakim di Kalimantan Barat atau kayak gimana itu? Karena yang disampaikan Mas materi tadi, beliau menyampaikan bahwasannya bisa jadi ini sebagai salah satu klasifikasi penilaian. Pertanyaan saya, apakah yang disampaikan Mas tadi itu klasifikasi penilaian di Kalimantan Barat? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bayi Haki. Bang Raffi mau langsung dijawab atau ditampung Baik, dulu Bang? saya langsung aja respon dari Mas Bayi Haki tadi. Baik, Mas Bayhaki kan pertanyaannya tadi, apakah tadi yang disampaikan tadi adalah standar penilaian di Kalimantan Barat ya? Pertama, yang harus Mas Bayhaki tangkap adalah substansinya. Maksudnya, tadi kita lebih banyak bingung tentang bagaimana memperkuat bobot materi. Kan unsur penilaian kan ada banyak ya Mas ya, ada logika tulisan, ada kebaharuan, ada di situ bobot materinya, ada nanti Dewan Hakim yang khusus menilai tafsirnya, ada Dewan Hakim yang khusus menilai datanya, ada Dewan Hakim yang khusus menilai bagaimana tata bahasa, keindahan bahasanya, retorika tulisannya, jadi macam-macam. Jadi substansinya yang harus Mas Bayhaki tangkap adalah bahwa unsur-unsur yang tadi yang kita sebutkan itu adalah unsur-unsur yang memang biasanya memang itu selalu ada dalam tulisan-tulisan makalah di dalam KTIK ini. Artinya
ketika kita menulis makalah, ya tentu harus ada di situ fakta sosial, data sosial, karena ini adalah ilmu yang populer, Mas. Sehingga tulisan ini sifatnya adalah ketika ada sebuah fenomena sosial terjadi saat ini, misalkan contoh, di situ ada jutaan atau puluhan ribu guru-guru yang demo tentang sulitnya administrasi yang jadi guru. Nah, antum sebagai seorang bagian dari masyarakat, seorang mahasiswa mungkin ingin menulis mengangkat itu. Nah, itulah KTIK tadi. Antum berusaha merespon fenomena yang sedang terjadi dengan tulisan yang terbaru. Itulah makanya kita sebut dengan ilmiah populer tadi. Tentu bahasa yang akan antum pakai itu bukanlah bahasa-bahasa yang terlalu berat dan akademik banget. Sehingga tentu standar penilaian di Kalimantan Barat, ya, barangkali Ferry, Dias, Kori yang sudah terlebih dahulu ikut, tentu komponen kondimennya tentu yang detailnya mereka lebih tahu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa substansi dari materi saya adalah memang kalau kita ingin memperkuat bobot materinya, nah itulah kondimen-kondimen Kori, kayaknya ini Bang. gangguan jaringan ini. Baik. Ini sudah terdengar lagi ya. Nah, jadi substansinya adalah bahwa teman-teman kalau ingin memperkuat bobot materi agar materinya berkualitas, bagus, elaborasinya dalam, maka kondimen-kondimen yang tadi itu diperhatikan. Mulai dari data yang dipakai, tafsir yang dipilih, gitu ya. Kemudian memilih analisis keilmuan, bahkan di paragraf pertama di bagian pendahuluan kita mengutip nama menteri, wakil presiden itu juga boleh, gitu ya. Nah, jadi kalau soal keindahan bahasa itu kembali lagi kepada zuk bahasa kita masing-masing dalam menulis. Makanya tentu kata salah satu penafsiran mengapa kata Iqra itu 2 kali dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sementara kata Al-Qalamnya cuma sekali, itu menandakan kalau untuk menulis membacanya harus lebih banyak dari menulisnya. Gitu ya kira-kira. Baik Mas Bahyaki, mudah-mudahan terjawab ya apa yang tadi ditanyakan. Baik, silakan Kori. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Alivia Dwiyanti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan judul terkait tema ketahanan keluarga dan transformasi digital yang relevan? Oh, ini langsung ke tema ya. Karena saya bingung dalam menentukan judul. Terima kasih, Bang. Seperti itu. Baik. Ini temanya 2 ya maksudnya. Transformasi digital ini beda kan dengan ketahanan keluarga ya. Baik. Alurnya sama, Mbak Alif. Coba pahami dulu temanya. Kenapa ketahanan keluarga itu penting hari ini? Kenapa? Karena ada di situ fatherless, di situ ada anak yang kehilangan ibunya, padahal ibunya masih hidup. Di situ ada kasus perceraiannya. Di situ ada ketidakadilan gender terjadi di dalam apa? Nah, di dalam rumah tangga. Ada banyak sekali akar masalah kenapa keluarga di Indonesia itu rapuh. Banyak banget. Dari sekian banyak masalah, akar masalah kenapa keluarga di Indonesia itu rapuh, Mbak Alif. Mbak Alif tolong pilih satu yang mau diangkat. Fatherless ya udah, jangan bicara macam-macam, ambil fatherless. Oke. Saya mau ngambil temanya Bang, fatherless. Oke. Apa yang harus Mbak Alif lakukan berikutnya? Kira-kira nih, kalau masalah yang kita angkat adalah fatherless, anak yang kehilangan sosok ayah. Coba ditelusuri dulu. Fatherless itu kenapa bisa terjadi di sebuah keluarga? Contoh, misal ketemu ayahnya sibuk bekerja. Tuh. Yang kedua, ayahnya lebih seneng nongkrong di luar rumah bersama teman daripada keluarganya, daripada anak istrinya.
Yang ketiga, mungkin karena ayahnya tidak merasakan kewajiban dia, peran dia sebagai ayah untuk hadir untuk anaknya. Coba hadirkan dulu, cari akarnya dulu. Ketika akar fatherless itu sudah ketemu, nah baru di situ Mbak Alif bisa mengkonsep. Kira-kira nih, fatherless yang disebabkan oleh ini, dan ini, saya bisa tawarkan solusi apa ya agar fatherless ini bisa diatasi, yang sumber akar masalahnya ini, dan ini. Nah, begitu urutan cara kerjanya. Nah, setelah nanti fatherless-nya sudah dapat ya, nah, solusinya sudah dapat. Misalkan solusinya itu apa ya? Misalkannya solusinya dari Mbak Alif untuk mengatasi fatherless adalah kewajiban ayah bekerja hanya sampai maghrib gitu ya. Apa bahasa yang bisa diapakan? Ya, misalkannya pentingnya membuat jadwal kerja sang ayah, bisa gitu ya, maksimal hanya sampai maghrib untuk mengatasi fatherless di keluarga-keluarga Indonesia, bisa gitu. Nah, jadi langsung tergambar di situ solusinya apa, masalahnya apa, gitu ya. Masalahnya fatherless, solusinya apa? Langsung digabungkan. Cari padanan kalimat yang menarik, yang eye-catching, yang bagus, yang enak didengar. Bahkan boleh juga berima-rima, itu boleh juga, gitu ya. Kalimat yang berima untuk judul boleh juga, ya. Apalagi transformasi digital. Nah, kenapa transformasi digital itu diperlukan? Ada apa? Masalah apa yang terjadi sehingga itu penting, gitu ya? Nah, coba cari 1, 2, 3 masalahnya ini. Apa akar dari masalah itu? Baru hadirkan solusinya. Ya, kalau untuk menentukan judul, jangan fokus ke judul, makanya saya nggak bilang tadi buat judul menarik, gitu ya. Saya nggak bilang begitu, tapi saya katakan pahami tema, identifikasi masalah-masalah yang ada, tentukan satu yang akan kita angkat dengan mempertimbangkan ketersediaan data, coba solusi. Nah, solusi ini kalau saya pribadi, saya jarang banget bisa menghadirkan solusi sendiri. Saya biasanya mengajak teman untuk diskusi. Saya akan bertanya kepada orang yang lebih tahu, berdiskusi sama pelatih. Kira-kira solusinya ini, Pak. Ini. Kira-kira mana yang bagus? Kalau begini, bagaimana? Kalau begitu, bagaimana? Jadi solusi itu jangan sendiri ya. Ajak orang untuk berdiskusi. Gitu. Karena kadang sesuatu yang terfikirkan oleh orang, tidak terfikirkan sama kita. Nah, jadi dalam KTIK ini ketawaduan sangat penting sekali. Ketawaduan dalam artian mau bertanya, mau berdiskusi. Jangan so hebat sendiri deh, gitu ya. Nah, diskusi sama kawan, diskusi sama yang lain. Baik, begitu kira-kira Mbak Alif ya, untuk pertanyaan Mbak Alif. Baik, terima kasih Bang Raffi. Ini ada pertanyaan dari Aisyah. Tapi ini saya rasa sudah disampaikan oleh Bang Raffi tadi ya. Tipsnya itu ya dihafalkan gitu. Jadi boleh ya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Mbak Puspita. Oke. Jika ada 2 tema besar dari Juknis KTIK yang perlu kita siapkan, apakah 2 makalah langsung dari kedua tema tersebut atau salah satu tema saja yang disiapkan? Kemudian bagaimana tips untuk mengutip tafsir? Apakah harus membawa semua kitab tafsir? Silakan Bang dijawab. Oke, yang pertama betul. Kan ada 2 tema, berarti Mbak Puspita harus menyiapkan tulisan makalah 2 tema ini. Siapkan ya 2 temanya. Nah, tema 1, tema 2 disiapkan. Sebelum hari Halomba itu makalahnya dari di. Kalau di kita ya, biasanya kalau di Sumatera Barat itu arahan dari para pelatih itu begini. 2 pekan menjelang hari Halomba itu sudah selesai makalah. 2 pekan itu waktu untuk menghafal makalah, gitu ya.
menghafal makalah. Jadi kalau di Sumbar rata-rata peserta itu sudah hafal makalah, gitu ya. Sudah hafal makalah. Nah, karena sudah hafal makalah, ini bisa di-unmute dulu nggak sih? Oke. Jadi karena sudah hafal makalah, ketika hari lomba jadi lebih gampang, teman-teman. Kita tinggal langsung menulis gitu. Jadi betul Mbak, harus 2 makalah disiapkan ya. Nah, terserah mau dihafal juga bagus, kalau nggak dihafal makalahnya juga silahkan gitu ya. Atau dihafal ide-ide per paragrafnya juga boleh, gitu silahkan. Yang berikutnya terkait pertanyaan Mbak Puspita tadi, tafsir ya. Bagaimana cara memilih tafsir yang relevan? Nah, caranya dibaca dulu Mbak. Setelah kita memilih sebuah topik, misalkan begini, saya membahas tentang moderasi beragama. Nah, ada banyak ayat tentang moderasi beragama. Nah, coba dibaca tafsirnya. Ada berapa banyak banget tafsir. Nah, dari sekian banyak, pilih yang paling relevan ya, dan tafsir siapa yang paling cocok untuk kita kutip. Nah, ketika mengutip tafsir itu, jangan ketiplek diambil bahasa penafsirnya. Misal, Mbak Puspita kopas tafsirnya Buya Hamka. Itu bahasa Indonesia tahun berapa Buya Hamka pakai? Itu bahasa-bahasa Minang, ala-ala Minangnya juga mesti kental di situ. Ya. Bagaimana beliau menuliskannya, bahasa-bahasa aroma Melayu itu terasa. Gitu ya. Nah, jadi mengutip tafsir, kita ambil substansinya, kita bahasakan lagi, dan jangan lupa setelah kita menulis tafsir itu, teman-teman harus komentari tafsirnya. Jangan hanya ada ayat nih, ada ayat, kemudian setelahnya kita tafsirkan ayat itu. Lalu ya sudah, kita tinggalkan aja tafsirnya. Enggak, kita komentari tafsir itu. Berdasarkan ulasan dari para mufassir di atas, dapat dipahami bahwa masalah yang kita angkat ini, masalah yang sedang dihadapi ini, harus segera diatasi dengan cara ini, gitu ya. Jangan dibiarkan, jangan dianggurin tafsirnya. Untuk mencari yang relevan, harus baca Mbak ya, harus baca dulu. Untuk bisa mencari tafsir yang cocok. Jadi harus banyak baca memang. Saya setelah sharing-sharing dengan para pelatih cabang-cabang lain, akhirnya mereka mengakui cabang yang paling menantang di MTQ adalah KTIQ. Ini adalah pekerjaan akademik, pekerjaan akademisi, dan wah, berat memang ya. Berat, harus membaca, nulis, revisi, edit lagi, ini paragrafnya nggak nyambung, cari lagi, cari data lagi, tantangannya berat di KTIQ ya. Tapi ingat, hadiahnya itu keren, hadiahnya itu kompetensi menulis kita jauh di atas teman-teman kita yang nggak pernah mengenal KTIQ. Silakan buktikan sendiri nanti. Monggo, dilanjut Kori. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalaupun memang nanti teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti boleh langsung menghubungi Bang Raffi atau lewat kita para alumni KTIQ di Kalimantan Barat juga boleh. Gitu. Tapi yang lebih berkompeten memang Bang Raffi, seperti itu. Oh ya, untuk closing statement-nya mungkin dari saya sebagai moderator sekaligus alumni dari KTIQ MTQ Kalbar. Mengenai kayak tadi kondimen-kondimen itu, bumbu-bumbu itu, alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh Bang Raffi ketika saya gunakan ketika lomba di baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi maupun nasional, bahkan ketika berganti Dewan Hakim pun alhamdulillah cocok masuk dan alhamdulillah lulus sebagai finalis seperti itu. Jadi apa yang telah disampaikan Bang Raffi boleh diadopsi ke dalam tulisannya, karena ini benar-benar daging ya teman-teman ya. Bukan kaleng-kaleng ini apa yang disampaikan oleh Bang Raffi. Kemudian saya juga satu mazhab ya sama Bang Raffi, harus dihafalkan.
Walaupun sebenarnya ketika perlombaan banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya apakah Kori sudah siap atau belum. Sejujurnya saya belum, lebih kepada improvisasi. Cuman kalau misalkan teman-teman tanya tips ke saya, memang saya satu mazhab sama Bang Raffi, harus dihafalkan gitu. Dan saya paling sering menghafalkan itu, Ya, ini berkenaan pertanyaan yang Aisyah tadi, gimana bisa efisien gitu kan. Saya sering menghafalkan itu yang pertama latar belakang, yang kedua penutup gitu. Kemudian langsung mengerjakan daftar pustakanya biar tidak lama. Oke, mungkin Bang Raffi ada closing statement-nya tidak? Atau langsung kita tutup, Bang? ya langsung aja. Kayak saya kira sudah cukup. Kalau nanti teman-teman ada yang mau tanyakan, ada yang mau konsultasi dan segala macam, saya sangat terbuka. Eh, karena saya tidak ingin ya bola itu berhenti di kaki saya nggak ingin. Artinya saya tahu ilmu KTIK itu yang saya miliki mungkin hanya secuil kalau iya, mungkin hanya seujung kuku, kalaupun itu sampai seujung kuku. Saya ingin ya itu tadi jangan sampai bola itu berhenti di kaki kita dan makanya saya tadi apresiasi betul Ferry, Dias, ya Kori berusaha mengoper, mempassing bola itu ke teman-teman kita yang lain. Dan saya kira itu penting ya. Baik, mungkin itu Kori, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini Pak Andi Musa juga masih stay bersama kita. Makasih banyak Pak atas kesempatannya. Sekian dari saya. Mohon maaf banget atas yang kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bang Raffi Dinilha. Kemudian terima kasih juga Pak Andi Musa. Sampai detik ini masih membersamai kita. Baik, sebelum kita tutup acara kali ini, kita akan penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada pemateri kita. Boleh operator? Operator boleh dibagikan sertifikatnya di layar. Boleh semuanya open cam. Bang Raffi boleh open cam. Oke, kita screenshot ya. Siap ya. Boleh tampilkan senyum terbaiknya. Baik. Operator sudah siap, operator? Oke, ini sedikit kenang-kenangan manis, mungkin ya tidak seberapa manis dari kita, terutama LPTQ Kalbar untuk Bang Raffi Dinilhaq sebagai kenang-kenangan dan apresiasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh ganti slide-nya apa, Bang Dias? Mungkin kan tidak terekam semuanya. Baik, di screenshot lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukupkah operator? Bentar. Oh, mungkin bisa di Halo, screenshot Bang dari Dias. kartu Kori aja ya. Soalnya kalau screen siapa? Eh Udah, lagi. share screen sini nggak bisa sambil screenshot. Oh, nggak bisa ya Ya. di screen-nya? Gimana tuh? Oke, kita Oke, coba relate boleh deh Ulang lagi. semua open cam ya. saya boleh. 1, Oke. 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Siap, aman. Aman ya. Oke, untuk menutup acara kita kali ini, marilah kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita, Bang Rafidin Haq, kepada Pak Andi Musa yang telah membersamai kita sampai detik ini, kepada Pak Hipni Putra, Ibu Saripaini, dan juga teman-teman yang sudah sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan sharing session ini. Semoga teman-teman selalu dilancarkan segala urusannya, terutama dalam perlombaan KTIK, MTQ, ataupun KTIK dalam event-event lainnya, entah mungkin OASE, ataupun BUAF, ataupun kegiatan MTQ tingkat mahasiswa dan lain sebagainya. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, kesalahan maupun yang disengaja atau tidak disengaja. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.